Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil qawiyil ghafir. Wassalatu wassalamu ala man indaraja tahta liwa'i hamdihi kullu kabir. Wa ala alihi wa ashabihil muttafiqin alal huda sawa'unil asawir wal akabir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Yang sangat kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bedet Pamekasan Al-Mukarramah Nyai Faridah Bintah Hefni serta seluruh majelis keluarga besar. Yang sangat kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Madura beserta wakil-wakil rektor dan staf dosen, staf pengurus di lingkungan Universitas Islam Madura. Juga yang kami hormati seluruh pemirsa UIM Media. Bitalafut alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini menjelang bulan puasa kita masih diberi umur yang panjang. Semoga sampai nanti di bulan puasa bisa puasa bareng-bareng. Sekaligus sholawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad ibni Abdullah yang telah menuntun kita ke jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada kesempatan kali ini karena menjelang puasa, jadi relate kalau kita bahas penjelasan seputar puasa. Di antaranya ada apa itu puasa, apa saja hal-hal yang harus dilakukan ketika kita sedang puasa, siapa saja yang wajib melaksanakan puasa, dan yang paling urgent untuk kita bahas sekarang adalah menjelang bulan puasa, penentuan awal hari kita puasa itu kapan. Karena ulama beda-beda, ada yang menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan metode ru'yah. Oke. Kita bahas dari yang pertama, karena kita menggunakan media kitab kuning ya. Karena salah satu dari konsep keislaman yaitu bulan puasa, sedangkan Gus Bahauddin Nur Salim pernah menyampaikan agama Islam itu hanya bisa dipahami dengan logika, hanya bisa dipahami dengan rasional. Dan logika yang dipakai adalah logika para ulama itu. Kemudian kapankah bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu ada dua versi. Kalau bulan Sya'ban sampai 30 hari, sampai tanggal 30, maka setelah itu pasti tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, sekarang yang jadi masalah, misal bulan Sya'ban tidak sampai 30 hari, kalau kata orang Madura itu tonah, sampai tanggal 29, maka harus ditentukan apakah saat itu hilal terlihat apa tidak, yang menggunakan metode ru'yah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, menentukan bulan Ramadan itu ada ulama yang menggunakan metode hisab, yaitu menghitung kapan terakhir bulan Sya'ban dan masuk awal bulan Ramadan. Ada ulama yang menggunakan metode ru'yah. Di antara kedua metode ini yang paling kuat adalah ru'yah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kita itu puasa kalau di tanggal 30 atau di tanggal 29 itu kita melihat hilal, maka sudah masuk bulan Ramadan. Nanti juga sama, ketika tanggal 29 bulan Ramadan kita lihat hilal lagi, apakah sudah masuk tanggal 1 bulan Syawal atau belum, seperti itu. Sekarang kenapa di umat Muhammad itu diwajibkan puasa? Bahkan ada ulama yang mengatakan as-shaum itu min khosoisi hadhil ummah, bahwa puasa itu termasuk sebagian dari tasyri' atau syariat yang hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad. Di salah satu hikmahnya Imam Bajuri dalam kitabnya Kitab Al-Bajuri menjelaskan bahwa tujuan dari kita itu harus puasa atau hikmah kita puasa adalah untuk mencapai relevansiliasi, atau yang bisa disebut dengan karena kita itu sebagian ada yang kaya, sebagian ada yang mohon maaf miskin, dan tentu orang yang
kekurangan harta atau kekurangan nikmat uang itu akan nanti menikmati hidangan, menikmati makanan cukup kurang. Di bulan puasa kita semua sama, lapar bareng-bareng, nanti saat buka puasa kenyang bareng-bareng. Orang yang bagian miskin merasa nanti sama dengan orang-orang yang puasa, sedangkan orang-orang yang kaya dan puasa itu merasa empati, merasakan lapar seperti orang-orang miskin merasakannya. Itu kata Imam Al-Bajuri. Sekarang definisi dari puasa itu apa sih? Sebenarnya ada dua perspektif mengenai hal ini. Ada yang dari perspektif lughah, ada yang dari perspektif syar'an atau istilah fi syar'i. Secara etimologi, puasa itu adalah menahan. Ya, intinya menahan apa saja itu bisa disebut puasa secara etimologi. Namun sekarang pembahasan yang relate dengan konsep syariah, konsep keislaman, yaitu terminologi dalam Islam, puasa itu adalah al-imsaku an muftirin bisyaraiti al-ati. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, nanti kita bahas, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kita selama mulai dari tulu'il fajri, keluar terbitnya fajar, sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, kita menahan dari makan, kita menahan dari melakukan hubungan intim, yang punya istri, yang punya suami, yang jomblo, yang gak usah. Itu yang disebut dengan definisi puasa. Sekarang siapa saja yang diwajibkan puasa? Ternyata tidak semua orang diwajibkan puasa. Hanya yang mencukupi syarat wajib, yaitu diantaranya harus mukallaf. Mukallaf itu Islam, baligh, punya akal, dan yang paling penting adalah al-mutiqoh, orang atau al-mustati, orang yang mampu melaksanakan puasa. Karena puasa itu tidak makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada kemungkinan sebagian orang tidak mampu melakukannya karena punya penyakit misal, atau masih belum cukup umur seperti anak kecil. Ya, anak kecil itu tidak mencukupi syarat karena belum baligh, dan sekaligus anak kecil itu tidak mampu puasa menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi disyaratkan orang yang wajib melaksanakan puasa itu harus beragama Islam. Tentu orang yang kafir tidak wajib. Dan yang kedua adalah harus baligh, dan yang ketiga harus berakal. Jadi orang yang gila, terkena penyakit yang bisa menghilangkan akal itu tidak diwajibkan. Dan yang terakhir adalah al-mustati atau mutiqoh, kuat melaksanakan puasa, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu orang-orang yang diwajibkan puasa.